Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau mau lebaran begini kan kadang-kadang sebagian orang tuh merenovasi rumahnya biar kelihatan bagus. Biar kelihatannya nggak kumuh. Ada yang dicat, ada yang gentengnya ditambal, ada yang bagaimana dah, dihias pokoknya. Itu bagus sebenarnya, itu bagus. Tapi rumah yang sebaik-baik rumah itu ternyata bukan rumah yang mewah. Rumah yang sebaik-baik rumah tuh bukan rumah yang catnya baru. Rumah yang sebaik-baik rumah tuh bukan yang baru direnovasi. Rumah yang sebaik-baik rumah tuh bukan rumahnya ustadz. Rumah sebaik-baik rumah tuh bukan rumahnya ulama. Nah, kata Nabi, rumah yang sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang mana anak yatim itu diperlakukan dengan baik. Nah, jadi meskipun rumahnya jelek, kalau ada anak yatim diperlakukan dengan baik, maka itu sebaik-baik rumah. Meskipun rumahnya kumuh, kalau di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, maka itu sebaik-baik rumah. Syukur-syukur rumahnya mewah, di dalamnya banyak anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, terus apa sih seburuk-buruknya rumah? Apakah rumah yang buruk itu adalah rumah yang reot? Ternyata bukan. Apakah seburuk-buruk rumah itu rumahnya perampok? Ternyata bukan. Apakah rumah yang buruk itu rumah kalau setiap lebaran nggak pernah dibagusin? Ini rumah nih nggak pernah dibagus-bagusin, udah setiap lebaran kagak pernah dibagusin, jelek banget nih rumah. Apa rumah yang kayak begitu? Ternyata bukan. Kata Nabi, rumah yang seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang tidak diperlakukan dengan baik. Nah, itu jadi rumah yang buruk itu bukan rumah yang jelek, bukan. Rumah yang seburuk-buruknya rumah itu bukan rumah perampok. Tapi seburuk-buruknya rumah itu kata Nabi adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang gak diperlakukan dengan baik. Nah, jadi kita itu, anak yatim itu emang harus diperlakukan dengan baik. Karena apa? Karena kalau kita gak memperlakukan anak yatim itu dengan baik, maka itu kita termasuk pendusta agama. Kalau kita tuh menghardik anak yatim. Karena itu ada itu dalilnya begitu di surat Al-Ma'un. Nah, itu jadi ibu pernah nggak Bu melihat orang menghardik anak yatim atau melihat anak yatim nggak diperlakukan dengan baik? Pernah nggak Bu? Nggak tahu kalau kita tanpa sadar ini kita nggak mengerti anak yatim atau enggak, kita nggak tahu. Nah, kenapa sih kok anak yatim itu sampai segitu dimuliakannya sama Nabi? Nah, apakah padahal kan anak yatim itu kita nggak tahu apa dia tuh nanti gedenya jadi orang soleh, apa jadi orang yang nggak soleh, kita nggak tahu. Tapi selagi dia itu masih yatim, itu kita nggak boleh memperlakukan anak yatim itu dengan buruk. Nah, kalau menurut Ibu, anak yatim itu kasihan apa enggak sih Bu? Anak yatim itu kira-kira dia tuh kesulitannya apa aja anak yatim itu? Tergantung orangnya, menikmatinya, bagaimana mensyukurinya lah. Nggak semuanya kita, kalau kita oh saya nggak ini, terus saya banyakkan mengeluh, itu nggak baik. Jadi kalau kita berpikir nih, kalau emangnya kita ngomongin, oh kita nggak punya orang tua, kita punya pikiran yang positif. Oh saya harus begini, saya harus bisa. Ya, masa nggak boleh sedih, nggak boleh ini, saya harus semangat. Nah itu kan dengan pikiran yang positif. Kalau maunya pikirannya negatif, oh saya nggak punya anak yatim, saya mau minta-minta, ya enggak lah gitu juga, itu negatif, itu nggak, pikirannya udah nggak baik. Jadi tapi begini Bu, kalau kita bersemangat lah, jangan terus mentang-mentang nggak ada orang tuanya terus kita merasa apa, merendah, lemasin apa namanya,
melas-melasin biar dikasihani orang. Nah itu kan itu udah negatif, jadi nggak ada semangat. Jadi begini Bu, kalau orang tuh anak kecil ya Bu ya, kalau yang namanya masih punya orang tua itu ada yang diandelin. Misalnya pengen mobil-mobilan, ada yang dia minta. Siapa? Mungkin bapaknya atau ibunya. Pengen beli ini, pengen beli tas, ada yang dia minta. Pengen beli sepatu, ada yang dia minta, entah itu dikasih atau enggak, tapi ada yang dia minta. Pengen makan rujak, pengen makan bakso, ada dia yang dia minta. Semiskin-miskinnya orang tuh kalau masih punya orang tua itu masih ada yang dia minta, masih ada yang dia tuh bisa mengadu, masih ada yang dia tuh bisa menaruh harapan sama Enggak gitu juga. Saya juga ngerasain, walaupun saya bukan ini ya, namanya orang tua nggak punya ngasih uang jajan 100 perak sehari. Ya kita udah usaha. Saya pengen makan rujak, nyarilah di ada pohon mangga, saya nungguin nyari setiap di bawah pohon mangga ada mangga enggak, ayo kita rujakan patungan sama temen-temennya. Nyari mangga di pohon, di setiap pohon tuh ada angin jatuhin mangganya. Nah, tapi kadang-kadang tuh Bu, kalau namanya orang masih punya orang tua tuh kan masih ada yang bisa diharapkan. Entah itu mungkin seperti Ibu bilang, orang tuanya tuh mungkin juga enggak ngasih, tapi mampu meskipun apa enggaknya orang tuanya. Kalau orang tuanya emangnya keadaannya orang tuanya enggak mampu, ya kita mensyukuri aja, tetap aja nikmatin. Seperti yang Ibu bilang, meskipun orang tuanya itu enggak mampu, meskipun bapaknya miskin, ibunya miskin, orang tuanya enggak mampu, tapi seenggak-enggaknya kalau anak masih punya orang tua itu ada yang dia minta, ada yang dia tuh bisa menaruh harapan, meskipun barangkali ya ada harapan, ada harapan pelindungnya, ya. orang tua yang melindungi. Nah itu betul begitu, meskipun mungkin dikasih apa enggak kita nggak tahu, tapi harapan itu ada. Tapi kalau anak udah yatim, udah nggak punya ibu, nggak punya bapak, dia mau kalau pengen beli mobil-mobilan, ngelihat mobil-mobilan bagus pengen beli, itu jangankan mau minta, punya harapan aja harapannya harus dia hilangin. Kenapa? Mau minta sama siapa? Mau berharap sama siapa? Pengen makan bakso juga misalnya, aduh pengen makan bakso, udah 2 tahun nih nggak pernah makan bakso, mau minta sama siapa? Nah kalau masih punya orang tua, meskipun cuman dikasih sekali-sekali, tapi ada harapan bisa minta. Tapi kalau nggak punya orang tua, itu harapannya aja itu harus dia ilangin. Kenapa? Karena ya siapa yang mau dia minta? Nah itu makanya tuh saya kan usaha Mas Imam, saya orang tua nggak punya, yes, bagaimana caranya kita pengen jajan nih, ikut aja orang, oh ini ya, ada nih bungkusin tempe, saya orang bikin tempe di situ, ngikut bantuin, nanti dapat berapa bungkus diupahin, dapat upahnya bisa buat jajan. Nah begitu. Ada orang nih tetangganya dia dagang telur asin, oh saya bantuin nyuci deh, telur asinnya dicuciin. Nanti begitu udah ini dapatlah telur asin, kasih 1, bisa makan telur 1. Kalau di rumah makan telur dadar telur 1 didadar jadi potong jadi 4. Bagaimana caranya kita bisa makan telur 1 ya itu. Sedangkan tiap hari makanya telur 1 dibagi 4. Nah itu mungkin ada ya orang yang pikiran itu kreatif seperti Ibu, bisa berusaha, bisa ini, tapi kan nggak semua orang begitu. Ya karena dia tidak jadi kita pemikiran kita itu tidak dipakai bagaimana caranya. Terus nanti orang jualan, dulu tuh jualan kue-kuehan, kita bantuin deh bungkusin kue, nanti akhirnya kalau udah selesai ada bubukan ya kita makan, karena dapat, nggak makan kuenya yang bagus karena nggak bisa beli, ya udah makan bubukannya karena dikasih bubukan, ya begitu, mensyukurin aja. Nah kenapa Ibu bisa kreatif begitu? Saya rasa karena ibunya Ibu mungkin mengajarin supaya
kreatif begitu. Nggak Mungkin. ada, orang tua itu nggak ngajarin apa-apa, itu tergantung di pemikiran kita aja. Bagaimana caranya ya? Pada orang tua itu nggak pernah terserah lo mau main seharian, nanti pulang datang makan, nggak pernah nyuruh. Orang tua itu nggak pernah nyuruh. Ibaratnya kalau ya udah nih, yang penting ada nasi, ada sayur, mau makan datang makan. Mau belajar nggak ada yang nyuruh, nggak disuruh. Orang namanya orang tua nggak sekolah ibaratnya. Emang makanya kenapa nggak ada pendidikan, orang tuanya aja nggak sekolah, lulusan SD gimana? Beda lagi kalau orang dulu itu bisa, orang yang mampu itu bisa SMA, bisa kuliah, bisa. Orang-orang nggak mampu mah lulusan SD, orang tuanya ya bodo amat, yang penting ngasih makan nih, waktunya makan-makan. Tapi kan dengan kreatif kita sendiri aja gitu. Jadi anak yatim biarin aja ya. Anak yatim biarin aja, ntar juga dia bisa nyari makan sendiri. Enggak gitu juga gitu. Ya itu tergantung diri kita sendiri semuanya itu. Terus tapi kalau emangnya kita mampu ya mungkin ya ada toleransi buat anak yatim gitu. Nah, jadi Bu, kalau kata Nabi yang seperti di surat Al-Maun itu, kita itu nggak boleh menghardik anak yatim. Kenapa? Karena itu nanti kita jadi pendusta agama. Kita juga tuh dilarang enggan memberi makan orang miskin, memberi barang yang berguna kepada orang miskin. Jadi kalau kita tuh orangnya pelit banget, sedekah kagak mau, ngasih makan kagak mau, anak yatim dibentak-bentak, lu anak yatim bandel banget lu, udah kagak mau kerja, bandel, kerja apa? Itu nggak boleh tuh. Jadi itu namanya pendusta agama. Ada begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.